Sementara untuk Marcel, Melissa, dan Freya ditutup untuk RRQ. Yep, first pick Dewa. Hirara dan Hirara Kain. Kain langsung kah? Ih, jungler depannya K, Pak. Kain. 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 Kevin. Kain. Kairi. Kairi. Kocul. Gak bisa ya? Diam dulu. Bentar. Oke. Pakito. Pakito. Demon Kite. Apakah jadi Kemon Dite? Enggak dong. Gak perlu dong. Gak terlalu maksa kalau itu. Iya makanya. K depannya kan. K. Iya dong. Maksa banget. Oke, the second pick sekarang. 2 hero sekaligus bisa diamankan oleh RRQ. Kemarin Hirara sempat digunakan oleh Demon Kain, cuman belum berhasil. Iya. Belum mendapatkan kemenangan. Kali ini percobaan kedua, bro. Jujur rotasinya sih sebenarnya. Rotasi early game-nya mereka nggak nemuin jawaban banget. Yep. Dan gak ada connection dari trio mid, makanya mau dicoba lagi harus lebih, ya balik lagi solid ya. Kalau kita ngomongin bagaimana trio mid juga. Plus tadi kita di match yang pertama kita berkaca ya dengan adanya Pakito untuk jungler lawan dihajar sama Kaja itu ngefek banget ya, bro. Sangat. Kayak gak ngapa-ngapain gitu ya, Pak. Ya, sangat berdampak sekali ya kebetulan ya. Ya, tapi keluar lagi apa enggak nih? Tahan dulu. Sabar dulu. Tahan dulu. Pick ketiganya masih bisa banyak nih. Masih bisa mid lane. Rafa, Rafa langsung. Rafa di Broken Wall. Plus glue. Berarti Tambah Rafa, glue. oh bentar, glue masih flex lah ya? Glue masih flex, anggap aja masih bisa di XP lah. Untuk Oke, dia mungkin mengenyampingkan bagaimana mobilitas yang cepat dari Flying Cloud. Yang penting ada aja dulu resurrection-nya kepakai. Oke. Berarti tujuannya jelas ya. Membiarkan Pakito farming lebih cepat dibandingkan Hirara. Oke, tapi pertanyaan untuk glue, We. Glue untuk Kin. Yakin Untuk kah? Yin, ya, let's say ini ternyata pick trio mid ternyata. Ya, misalkan ya. Ya. Wih, Arin dari Papua juga, buset. Jauh-jauh dari Papua demi dukung. Kakak! Mantap! Kakak mantap sekali kakak. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih sudah mendukung. Enjoy the show, Kak Minotaur. Minotaur. Penutupan yang sebenarnya masih ideal banget. Tapi udah kelihatan gameplaynya berarti ya. Gameplay adu healer dikit aja. Bedanya Minotaur punya efek sisi yang banyak. Oke, bisa. Dia sekaligus ya mematahkan juga lah secara tidak langsung Cloud Blazing Duet kalau Cloud. Kalau Cloud ya, pemaksaan terhadap Cloudnya langsung tertutup dan ini dia draft identity-nya. Dewa mencoba untuk early snowball, tancap gas dari awal dengan adanya Pakito Rafaela. Karena ada efek heal, jadi nggak perlu takut nih kalau misalkan mau adu damage. Sementara sustain yang diambil nih untuk early game dari RRQ karena emang mereka memiliki Minotaur dan Uranus. Jadi secara nggak langsung, even Hiraranya main agresif, jangan takut karena Uranus dan Minotaur bisa nge-backup. Bisa ngimbangin seenggaknya. Harley, oke. Harley, jawaban dari Hirara juga salah satunya. Dan kita tahu juga Minotaur adalah hero yang gampang banget kena poke damage. Gak Ya. terlalu tebel-tebel banget soalnya. Apalagi Harley sekarang kan mainnya kan lebih ke kite ya. Iya. Pakai concentrate, brute Kekebalan force. tubuh. Ya, dia main tarik ulur banget. Harley-nya pokoknya concentrate brute force, ditambah lagi nanti mungkin ya pilihannya banyak ya. Ada Divine, Bisa. ada Holy Crystal. Lightning pun gak apa-apa, cooldown. Gak apa-apa ya. Oke, Nova BM mid lane-nya ya akan ditarget lagi sementara dari RRQ nih. Mereka mau target jungle ya kan tetap. Target jungle ya. Anggap berarti Pakitonya ke gold lane berarti. Kan ini flex banget, dia susah. Nah itu makanya Pakito nih bisa kemana-mana. Dia ke jungle bagus, XP bisa, gold lane juga jadi sebenarnya. Karena dengan 3 pikiran yang dimiliki oleh Yisuchin. Ya, biar Hiraranya nggak terlalu overthinking kalau takut kena turtle ship. Berarti ini masih dalam masa overthinking mereka nih. Masih. Pakitonya masih mereka anggap ini ke gold lane. Masih fleksibel dianggap banget. nih. Iya, masih dianggap. Oke, kita lihat ya. 3 hero yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Dewa di awal ini nanti ini pilihannya mau kemana di satu persatu ini. Atau bisa jadi gini gak sih? Dia Apa main jungle-nya, sengaja arahin Pakitonya biar udah lu jungle aja. Iya. Hero jungle-nya gua habisin nih. Oke, Bisa jadi kan? Bisa jadi banget. diarahin kayak begitu ya, dipaksa. Diarahin, baru Iya. dijebak dengan last pick-nya berarti. Alright. Last pick-nya kan bisa macam-macam nih. Tapi band dulu nih. Masih di mid lane Chusin ternyata. Oke. Tarik kemana? Nah, ini optionnya banyak banget loh buat mid laner sekarang, Yep. tapi terbatas. Atau sekarang dari mid lane yang dimiliki oleh RRQ sendiri mereka punya 2 pilihan untuk bisa meng-counter langsung ke arah dari Glue loh. Mereka Mending- punya Paramis ada, Vexana ada dan dua-duanya juga sempat digunakan.
Gimana kalau blind pick aja langsung ke gold lane? Jadi last picknya masih bisa fake sana. Alright. Kalau misalkan emang ternyata Pakitonya ke jungle, kan enak tuh. Kena touch, Bisa sih kena ya. eternal guard. Ya kan, glue-nya juga bisa meledak. Betul. Buar langsung kalau kena fake sana. Atau nanti opsi akhirnya bisa ke Valen mungkin. Biar sama-sama punya Holy Baptism, Nah, kayak kemarin. di awalnya pun bisa ngelawan deh. Rivernya jadi nggak terlalu lemah lawan mereka. Oke, tapi ternyata Lilia Minotaur Lilia ya. dulu. Klasik Oke. combo lah ini. Kalau kita ngomongin soal clear cepet ya ada Lilia, Minotaurnya akan sangat terbantu. Sustain juga. Ini dia jawaban dari Dewa. Flex atau seperti apa nanti jawabannya nih? Ini jujur ya, gue ngeliat Pakito bisa jadi dikin juga loh. Pakito Opsinya masih dikin. kebuka kan? Nggak nol maksudnya, chance-nya nggak nol. Walaupun udah jarang ya. Kita ngelihat Pakito di arah experience tuh menurutku udah lumayan hampir gak ada. Tapi ya kenapa enggak? Bisa dicoba. Early game-nya, kalau boleh dilihat dari winning timing-nya, RRQ lebih menang sedikit ya. Lebih menang 6% kebetulan. Makanya ini yang menarik dengan adanya sustain early snowball. Jadi, karena Uranus yang harus dimaksimalkan sih. Ini pick Uranusnya nggak boleh disia-siakan. Oke. Ruby dan Brody. Oke, Pakito jungle Ruby EXP berarti. Karena kita tahu sendiri kan Ruby sekarang kan lifesteal-nya rasionya berdasarkan darah ya, persenan darah. Kalau Campur adus. semakin dia sekarat nanti ya semakin tebel juga lifesteal rasionya. Ya karena kan dibilang apakah Ruby kodratnya tebal? Tidak. Ya, Tapi lifesteal kenceng. Dia sustain. sustain dan Bukan mengganggu tanky juga ya. tuh buat hero-hero kayak Hirara atau bahkan Uranus. Mau escape nggak bisa ketarik-tarik kan sama Donran Wolf King. Tapi landingnya gimana, Be? Laning sih udah pasti ya, Uranus bisa ngangkat-ngangkat dan Moskov bermain menuju ke mid late game. Jadi udah kelihatan jelas ya. Dengan ini early game-nya akan sedikit lebih condong ke Dewa. Dengan early snowball mereka punya Rafaela Brody. Dan Rafaelanya akan tertuju ke area mid lane. Jadi expect aja nih, duo mid-nya bakal nge-clear aja. Dan Moskov akan mencari ruang sebanyak mungkin agar bisa memenangkan late game-nya. Sehingga persenan early game-nya ini 59% dipegang sama Dewa sebenarnya. Oke, cukup menarik ya. Ada Lilia juga jadi high ground power yang sangat kuat harusnya bagi RRQ. Tapi tetap sih ngelihat RRQ based on recent match mereka eksekusi yang harus mereka perbaiki. Ya, menangin di early-nya dulu minimal. Dapetin objektifnya dulu. Karena kalau enggak, mereka cuma defense doang. Dan kalah struktural sekarang, ya jangan kaget minionnya udah pada makan rendang semua nih. Wah. Udah pada makan so good ini semuanya nih. Minion late game. Penuh akan nutrisi ya. Oke kalau begitu. Jadi anak Dewa, are you ready? Kingdom, are you ready? Buset. Jadi langsung saya, Piala Arena mana? Suaranya! Memulai match yang kedua. Debut untuk Dewa tapi oke Su. Awal yang sangat baik. Terkapar ya Patricknya tadi langsung. Langsung ya. Wait, tunggu dulu ini landing yang dahsyat juga nih. Level 2. Nah ya, ada shield juga tadi nggak bisa ditabrak. Tapi invade jungle seperti ini kan yang tadi udah dibahas sama KB nih. Iya. Agresif early. Coba gantian gitu kan. Kalau kita ngomongin soal Pakito juga kan. Karena Pakito nggak level 4 juga pasti bakal jadi masalah sebenarnya. Itu yang dihindari sama Dewa. Yep. Knockdown tadi. Web. Wow. Permainannya begitu baik antara Said dan juga Hajirin. Mereka menunjukkan bagaimana sinergi dari tempat yang berbeda. Poin kill tambahan kembali didapatkan 3 poin kill di awal. Wow. Wow, ini berbeda nih seperti yang kemarin mereka evaluasinya berhasil untuk early game. Itu dia gosok muka bilas gigi evaluasi kan. Mantap. Emang harus begitu kadang eval dulu baru nanti permainannya lebih baik. Tapi memang terbukti 3 kill di awal 1100 gold bahkan dan freeze atau equilibrium minion yang membuat Arthur kali ini benar-benar berada dalam posisi yang sangat safe. Walaupun maybe tadi dihidupin ya. Dengan Divine Resurrection. Tapi ternyata gak menutup hal tersebut. Master Assassinnya seolah jadi tidak berfungsi untuk 2 menit awal. Oh tetap sih, ini Brody di awal nggak menang lane tuh dampaknya bakal panjang. Kayak ada yang salah gitu di dunia ini. Karena biasanya kan Brody unggul ininya. Nah kan kalau lihat Kain, percobaan tadi untuk bisa menghantam dan juga mengantarkan damage-nya. Apakah mereka akan tetap memaksa untuk bisa mendekat ke area dari Turtle? No. lepas.
Turtle pertama berarti ya. Yap, ini dia objektif pertama akhirnya. Hore! Akhirnya, sabar, Ayo, sabar. tumpangan lagi. Sabar, Ah, sabar, Udah, Pak, sabar. udah jalan liganya, Pak. Tenang, tenang dulu. Tumpangan lagi objektif pertama. Objektif pertama. Potong Oke. pita, tumpangan apa? Oke. Hajatan. Masalahnya sekarang pattern jadi lebih cepat untuk RRQ 1000 hampir 2000 gold loh. Ya ada dia, snowballnya nggak disia-siakan. Lebih terlihat trio midnya benar-benar berjalan dan menjalankan tugasnya juga masing-masing. Yep. Talent Prediction by Gopay. Ya, Itu dua suara dewa. 4 untuk RRQ. saya MVP-nya retri aja, sekadar mengingatkan. Loh, Baru dapat loh, Pak. iya dapat objektif tadi. Pantes Iya kan ini baru nongol. Oh, karena diingatin pulung tadi. Oh, Black Shoes? Memang sekedar mengingatkan saja ya. Oke, pertempuran akan terjadi lagi. No. Wait, yang bagus sih. Gak ada Black Shoes. Tergantung next move-nya berarti. Kalau nggak ngapa-ngapain sama aja. Ini 1 menit ke depan berarti ya. Tapi balik lagi sih, dalam keadaan kita kalah turtle, anggap dewa nih posisinya. Mereka bakal sulit melakukan geng Lim. Malah RRQ kan yang harus lebih aktif. Abis itu tim turtle, mereka harus membuat sebuah gertakan. Agar dewanya mungkin lebih bermain defensif, jadi mau nggak mau. Gold lane lagi mungkin. Ke gold lane, Jadi tujuannya lumayan bagus loh. ya karena kalau main assassin enaknya emang ngegeng ke gold lane sih. Ya, Tapi harus di luar turret. walaupun dihidupkan ya, ntar dibangkitkan lagi. Tapi ya nggak apa-apa, seenggaknya dia kan motong wave. Gerakannya juga udah mulai nutup atas nih. Sinergi mulai ketemu, Be. Dapat ya. Iya, mulai beda sama kemarin. Tarik, Joshua. Yep. Apa yang akan terjadi? Percobaan tadi dari Kain dan juga Kin masih gagal. Di bad spellnya aja. Mungkin ya untuk nextnya lagi berarti. Tanpa adanya spell dari Joshua, pergerakan apa nih untuk Dewa? Nah tinggal datang nih ke area turtle karena setupnya udah lumayan dimenangin sebenarnya. Bahkan mid dari gold shield turretnya udah mulai dirontokkan perlahan. War Axe untuk Kin. Siapa yang bakal datang duluan nih untuk setup ke arah turtle karena Demon Kite. Standby. Dari level 8 dari purple buff dari Thunder Fanfare. Ini bakal membuat sebuah damage tambahan nih untuk level 8 dari jungler. Sama-sama Hunter. Kain. Oke. Kan udah punya Hunter Strike. Sama ya. Dan lihat, yang mulai RRQ duluan ternyata mereka yang setup. Yap, dan itu si Keshu sudah mulai maju ke arah depan. Ada Pir tadi udah langsung dikeluarkan seperti apa lagi. Kain masih melihat ke jauh, tapi ternyata tentunya berhasil didapatkan pula. Grab Destruction dikeluarkan, Kinnya terjebak, Kinja tidak ada bisa menyelamatkan ke arah Kin. Maka sekarang maybe Tuan 4 memori dikeluarkan tapi tidak memberikan impact apapun. Bahkan sekarang coba lihat itu si Keshu harus bisa memberikan sebuah backup terhadap maybe. Perlahan tapi pasti mulai lagi mereka maju ke area dari altar. Wah, perbedaan levelnya semakin jauh nih. Goldnya pun 3000 ditabrak. Yap, itu dia maybe masih free hit, tapi Itoshi Keshu menjadi korban keganasan dari RRQ 3700 network perbedaan. Wah, ini gak dikasih farming sama sekali ya. Untuk maybe-nya. Angka yang kurang baik pasti untuk Marksman. Tapi setidaknya di bagian bawah. Ada satu keuntungan yang bisa dijadikan kompensasi di untuk Dewa. Wah, turret ya untuk Kain. Dan mungkin itulah satu-satunya yang paling bisa diamankan untuk sekarang dalam keadaan losing condition. Ini mau nggak mau ya dengan keadaan 4.500 gold seperti ini, RRQ tinggal jalanin temponya aja, setup turtle selanjutnya. Yang penting Demon Kite-nya juga join dalam kontes tersebut. Nah untuk Dewa, dalam keadaan losing condition kayak gini, ketinggalan 4.000 gold. Minimal mereka dapat 1 kill dulu. Karena itu bisa jadi pembuka nantinya untuk mereka nemuin winning condition lainnya. Foto first item gimana ya? Foto first item. Minotaur. Oke. Dia udah pede banget, Joshua aja yang badanin berarti. Jalannya nggak bakal barengan lagi buat sekarang berarti untuk Said dan juga Joshua. Oke, Oktanya tadi glowing ya. Oktanya glowing bukan Flask of the Oasis. Sebenarnya kalau ngomongin damage masih lumayan kurang berarti dari Dewa ya. Ya itu dia. Karena midnya balik lagi support. Mau dia pakai Emblem Match atau gimana pun damage-nya nggak bakal se-burst. Emang hero yang tukang burst. Ya, cari killnya emang harus bareng Maybe sih. Maybe kan udah punya Heptasis tadi kan. Tapi emang balik lagi ini Maybe-nya butuh farming, tapi butuh kill juga di waktu yang bersamaan. Kalau damage-nya miscalculate dikit, Saidnya bakal langsung kasih motivation roar. Dia bakal langsung heal up lagi. Flask of the Oasis akan menyelamatkan Hari nantinya. Oke, cari space farming sebanyak-banyaknya. 5.000 gold. Ini ancaman yang sangat serius loh di menit 6. Bahkan masih ada turtle ya. Ya, yang bakal bebas adalah Arthur sebenarnya. 3 menit ke depan dia bakal bebas banget buat farm. Space-nya bebas banget, luas banget juga. Belum lagi gold dari turtle, dari turret. Yang masih bisa dirontokkan. Landing jauhnya bakal ada di top lane. Lord pertama bakal muncul di bagian bottom lane. Perfect turtle. Setelah kemarin mereka puasa objektif. Oke, temponya dipegang banget ya, dikuasain oleh RRQ. Dan untuk Dewa sendiri, mereka punya hero momentum sih, ada di Kin. Mungkin dengan Ammo Vended, Flicker.
Yap. bermain dengan posisi. Waduh. Levelnya cukup jauh ya sekarang Kane. Level 10. Sementara tadi dari lawannya, aduh Demon Kite. Ya ada perbedaan level ya. Cuman ya kayak nggak ada target juga yang bisa dimakan gak sih sama Dewa? Coba kan Joshua? Oke, ada sebuah percobaan oleh Baptism tadi terlihat di dalam area tersebut tidak memberikan impact apapun. Mundur lagi kali ini Dewa. Lagi-lagi setup yang kurang damage, Be. Ya, kurang damage. Dan ternyata pemaksaan Okta untuk glowing ini adalah hanya untuk Joshua. Karena gak ada jawabannya lah, tentu untuk di early mid kayak gini. Wah, Dengan ditempel. adanya early sustain nih. Dari Joshua ada healing lagi. Even Jeb pun masih bisa dihindari dari Arthur dengan adanya habis ngomong. Yesu under levelnya lumayan sih. Kerasa banget ya. Ya touch beda. Sementara untuk sekarang, Sain. Miran Puri, Sain benar bantu. Tapi coba lihat pergerakan dari Demon Kite. Emma Pinter tadi korek ke arah beberapa player. Tapi damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari yang masih belum cukup. Apa yang terjadi? Satu poin kill pertama udah berhasil diamankan di mana Sain menjadi korban. Dewa mendapatkan point kill. Fokus clear wave. Dan akhirnya damage kurang mereka dibantu dengan turret, Be. Wah, itu dia ya. Karena wave mininya clear. Ketika langsung bisa dibalikan oleh Dewa. Terlalu dalam dan ini dia winning condition yang dicari sama Dewa dari tadi kan. Cari kill dulu. Biar bisa nemuin jawabannya ke arah mana dengan 6.500 gold dan Swift Trinity. Arthur. Cepet sih. Cepet sih di menit yang ke-8. Karena ada sepatunya juga ya. Kemarin ada yang cepet juga, tapi nggak pakai sepatu. Gak pakai sepatu, itu dia. Ya, Sekarang nanti ada tinggal sepatunya. kita perbandingkan saja ya untuk lagi. Pilihan dari Bargain Hunter juga akan sangat berpengaruh nantinya. Dari Emblem. Yep. Nah, itu yang mungkin membedakan untuk sekarang winning conditionnya Lord up. Pertanyaannya bakal planning jauh atau tetap full start di Lord berlima dari RRQ ketika emang lagi pegang gold 6.000 kayak gini. Mereka start sih, karena ya tadi keuntungannya gue masih ada di mereka. Moskov pun diperlukan buat megang Lordnya. Kontes juga masih enak, levelnya beda 2. Ada perbedaan 2 level. Di skip kayaknya. Skip sih, gak keburu juga. Iya. Ya Lord untuk RRQ. Lord yang sebenarnya lumayan mengancam ya, karena goldnya terus naik loh. Wah. Ini benar-benar langsung loh. Ketika kita ngomongin objektif kemarin di 2 game, mereka nggak dapat sama sekali. Sekarang mereka bahkan yang tidak memberikan kepada Dewa satu pun. Even itu telah tebakan Lord. Tapi di babon loh, tengahnya masih kuat sih, sakit juga. Oke, Loh, Black Black Nexus loh. Kepancing tadi hampir saja. Penuh resiko karena tadi sepertinya Ton 4 Mori kayaknya ancang-ancang mau dikeluarkan ya. Iya, dia nggak mau tumbang sebelum Lordnya jalan tadi. Iya. Tapi masih aman sekarang, masih lanjut. Goldnya pun masih naik terus, Lordnya ini defense-nya juga agak susah loh Be dari Dewa. Itu dia. Mereka berharap kepada Brody. Masalahnya Brody ini adalah tipikal hero yang early mid. Dan sulit banget untuk bisa memenangkan matchup seperti ini. Dalam keadaan dimana Brody-nya pun gak punya kekuatan untuk minimal dapetin 1 kill. Even untuk Joshua. Joshua khotbah di depan. Early game-nya masih belum rontok untuk sampai dengan saat ini. 0-0 dan 0. Oke, itu masih Lord yang pertama ya. Woi, 1v1 situation di antara Kane dan juga Demon Kite. Akan seperti apa? Hehe. Masih aman. Spear of Destruction numpang lewat. Oke, masih belum ada tumbang dari keduanya ya. Dan Lordnya bisa di-clear di bagian bawah. Masih susah kalau misalkan RRQ mau terobos banget. Ingat masih ada Holy Defense dari base turret. Jangan sampai kayak tadi, tiba-tiba damage-nya jadi cukup gara akan ada turret. Iya. Dive terlalu dalam ya. Ketika nggak ada minion, wah udah pasti bakal buyar semuanya. Karena ternyata aggro turretnya bakal ke arah hero tentunya. Dan mau nggak mau ganti-gantian kan antara Sain atau Joshua-nya nih. Perbedaan level di Romer juga lumayan ngaruh tau. Bukan berarti Romer, Romer under nggak apa-apa levelnya. Soalnya statsnya jadi kalah kan. Jadi seakan-akan tipis. Walaupun itemnya udah ready ya. Tapi tiba-tiba langsung bisa kena burst. Ya itu si Keishu. Makanya mungkin dia tumbang 2 kali tiba-tiba. Orang aware kayak maju dikit, ternyata hilang langsung kena burst. Apalagi lawannya Moskov loh, jangan lupa Glue. Ketemu Moskov, dia buka spread. Karena Spear of Misery nancep sama Glue anak-anaknya. Iya, pasti stun gitu ya. Iya. Hampir pasti stun. Demon Kite sih orang have sekarang ya, orang have nih. Orang have. Udah kurang 1 item nih. Kurang 1, terserah tuh mau Rose Gold ya kan biasanya. Arthur juga Arthur. Ya, karena perbedaannya susah juga. Si Assassin sama Fighter. Fighter nggak dapat makan di awal lagi. Mungkin Wind of Nature nanti dari Arthur plus itemnya. Dia udah punya Malefic Gun juga kan. Positioning dia bakal aman banget di belakang. Temponya bener-bener dipegang banget. Nah itu tuh, Spear of Misery, nempel pasti kan. Pukul yang ada ya. Pukul aja yang ada. Karena anak-anak kan dipukul ada ini juga kan. Pressing damage-nya. Yang ke belakang. Dan semuanya terbagi rata.
Tempo pelan kembali RRQ menunjukkan bahwa mereka tidak seperti musim lalu, Pak Pulung. Yap. Ketika sudah mulai masuk menit 12, mereka ada additional movement. Terburu-buru. Sekarang nggak ada sama sekali. Mereka diem, santai, tenang. Pressure-nya masih hidup. Dan mereka bermain seolah tanpa membuat kesalahan. Itu colek doang tadi tuh sakit banget Hajirin dah. Meledak ya kan. Ya dia 301 bro. Iya. Tajir juga ini di Divine Glaive atau lagi terkian. Lord mulai di start dan gak bisa dikontes harusnya. Free. Lord untuk RRQ. Lord muncul langsung sekarang. Berarti top lane yang bakal coba untuk mereka kuasai. Yep, Bottom lane bakal didiemin kayaknya. Mereka bakal coba untuk main dengan formasi 3-2. Wah lihat tuh player timeline ya. Langsung merosot banget ya. Iya. Jauh banget. Ketarik banget ya. Dan sekarang udah jadi Magic Blade nih by the way. Ada defensifnya lagi. Dan hati-hati, ada Winter tadi di tangan Said. Bisa jadi nanti dia Million Fury dan gak dapetin aggro sama sekali. Yap. Dan seperti apa lagi Joshua langsung aja ngebadan di karet terdepan. Berhasil tadi sepertinya. Gak dapet. Beton depan memori tidak memberikan impact apapun. Nocta mendapatkan begitu banyak damage yang diberikan oleh Arthur. Luar biasa damage yang sudah dimiliki oleh Arthur. Cukup pede ya. Destiny tengah hilang. Oke, ada Plexus tadi sepertinya. Dan bikin bunuh dalam untuk menghilang. Pindah beri tadi dikeluarkan oleh Said. Itu si Kenzo berusaha untuk bisa menyamakan dia tapi tidak bisa. 5 player dimiliki oleh RRQ. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan pertama. Ditarik. Big CPD. Dan itu dia serangan dan dilakukan. Maybe down. Dia berikan mendapatkan point kill. Double kill dan dapatkan pula. Dia berikan langsung saja menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengatakan damage-nya. Web minion yang ada di bagian bawah akan diantarkan masuk. Satu katapult. Respon dari Minion masih lama. Ya ini dia satu kata pun membawa kemenangan untuk RRQ di game yang pertama. Terlihat berbeda.